Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang pertama, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai saat ini kita bisa belajar dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau telah membawa kita dari lembah kegelapan menuju alam yang terang benderang, yaitu agama Islam. Sebelum kita belajar bersama, kita awali dengan doa awal pelajaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kepada hari akhir. Iman artinya percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, baik melalui lisan maupun perbuatan. Hari akhir adalah sama dengan hari kiamat, sama dengan hancurnya alam semesta ini. Iman kepada hari akhir termasuk rukun Islam yang kelima. Hari akhir adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 7, Al-Qari'ah ayat 1-9, dan Al-Zalzalah ayat 12. Hari kiamat, hancurnya alam semesta. Hari kiamat ada dua macam. Kiamat kubro, yaitu kiamat besar, hancurnya alam semesta, dalam surat Al-Qari'ah ayat 4-5. Kiamat sugro, yaitu kiamat kecil, matinya seseorang, bencana alam. Maka kita orang Islam wajib mempercayai bahwa besok dunia ini akan hancur beserta isinya. Proses kehidupan manusia yaitu, pertama, manusia di dalam kandungan dilahirkan, lalu mengalami kematian, yaitu akan hidup di alam kubur, yaitu yaumul barzah. Setelah malaikat Israfil meniup sangkakalanya, orang itu akan bangkit semua menuju ke alam mahsyar, yaitu manusia dalam keadaan di dalam yaumul ba'ts. Setelah menuju ke padang mahsyar yang namanya yaumul mahsyar, manusia di dalam padang mahsyar itu berkumpul seluruh dunia. Orang sejak Nabi Adam sampai sekarang berkumpul jadi satu menunggu keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah menunggu, dipanggil satu persatu seluruh dunia itu untuk ditimbang amal perbuatannya yang disebut yaumul mizan. Setelah ditimbang, orang itu akan mengalami di hari yaumul hisab, yaitu dihitung amal perbuatannya dari mulai balik sampai meninggal dunia, di dalam surat Al-Zalzalah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang hidupnya melakukan kebaikan sebiji zarah pun akan diimbali surga oleh Allah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sedikit pun sebiji zarah pun melakukan kesalahan, neraka tempatnya. Setelah dihitung, dihisab, manusia itu akan meniti melalui sirat, jembatan yang sangat kecil sekali. Kalau orang itu hidupnya penuh kebaikan,
kebaikan, penuh kesolehan, melakukan perintah Allah, akan masuk surga, akan hidup abadi, bahagia selama-lamanya. Jika orang itu sebaliknya, hidupnya tidak pernah melakukan perintah Allah, hidupnya penuh kemaksiatan, akan tenggelam di neraka, menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Menuju neraka yang melalui lewat yang namanya sirot, jembatan kecil itu, ratusan tahun namanya menuju neraka. Maka marilah kita semua mengikuti perintah-perintah Allah, karena hari akhir itu memang betul ada, dan hari pembalasan itu memang betul ada. Hikmahnya iman kepada hari akhir: pertama, menambah keimanan seseorang. Kedua, hidup di dunia akan berhati-hati, karena perbuatan manusia itu akan menerima balasannya. Maka sedikit pun kita jangan menyepelekan dosa, jangan menyepelekan kemaksiatan. Semua itu ada balasannya. Materi saat ini adalah iman kepada Allah. Iman artinya percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, baik melalui lisan maupun perbuatan. Iman kepada Allah artinya percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, baik melalui lisan maupun perbuatan, bahwa Allah itu ada. Iman kepada Allah termasuk rukun iman yang pertama. Dan Allah memiliki nama-nama yang mulia sebanyak 99 nama, yaitu Asmaul Husna. Yang kita pelajari saat ini hanya 4 nama-nama Allah yang mulia, yaitu Asmaul Husna, yaitu pertama, Al-Alim. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Walaupun di mana kita berada, kita tetap diketahui oleh Allah. Maka perbuatan kita, ucapan kita harus baik sesuai dengan ajaran agama. Di dalam surat Al-An'am ayat 59. Al-Khabir artinya maha waspada, yaitu Allah sangat teliti dan detail apa yang dikerjakan makhluknya. Quran surat At-Taubah ayat 16. Nomor 3, As-Sami, Allah Maha Mendengar. Jadi dalam hati kita, dalam detik hati kita, Allah tetap mendengar. Maka doa itu tidak usah perlu keras-keras, tidak usah teriak-teriak. Allah Maha Mendengar. Dalam hati pun kita tetap didengar oleh Allah, karena Allah Maha Sami. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Yang keempat, Al-Basir, Maha Melihat. Allah bisa melihat, memantau baik yang gaib maupun yang nyata. Gelap gulita, semut hitam di batu yang sangat hitam, gelap gulita, Allah masih melihat, karena Allah Maha Basir. Hikmah iman kepada Allah adalah pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah SWT. Kita tidak akan mengalami kesulitan. Apapun yang kita hadapi, mendapat pertolongan dari Allah. Dalam surat Al-Mu'min ayat 51. Kedua, dengan hikmah iman kepada Allah, hati menjadi tenang, tentram, tidak galau, tidak susah, tidak gampang putus asa. Di dalam surat Al-Mu'min ayat 51. Hikmah iman kepada Allah atau percaya kepada Allah yang ketiga adalah beruntung sepanjang hidup. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Maka kita sebagai orang muslim percaya dan meyakini dengan adanya Allah, kita tidak akan meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Bijaksana, dan Allah Maha Melihat. Itulah keuntungan kita iman kepada Allah. Marilah pelajaran ini kita tutup dengan doa penutup majelis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.